Nah ini kenapa kok nama ibunya Raden Ayu Jayaningrat? Karena suaminya adalah Tumenggung Jayaningrat. Karena itu nuwun sewu, kemarin ada yang mengatakan namanya Tumenggung Jayakusumo, terus kemudian istrinya siapa? Kita tanya istrinya Raden Ayu Jayaningrat. Nah, aku pasti ngapusi. Kalau nama suaminya Tumenggung Jayaningrat, maka nama istrinya Raden Ayu Jayaningrat gitu. Nah, itu yang kemarin klaim-klaim itu kayak gitu kasusnya. Jadi leluhurnya Sumodiningrat ini adalah salah satu yang nanti di tanah Mataram disebut dengan Tri Tunggal, atau teman-teman Trah biasa menyebutnya Tri Masketir. Siapa itu? Kiai Ageng Panjawi, Kiai Ageng Pamanahan, dan Kiai Ageng Giring. Jadi sejak awal Sumodiningrat ini adalah memang keturunan orang yang tus Mataram asli. Tidak lama beliau setelah menyelesaikan untuk membangun kembali Ngayogyakarta bersama Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, timbul terjadi suatu kekacauan di Semarang, maka diperintahkan Habib Hasan untuk mengatasi tersebut, dan beliau yang terakhir menetap di Semarang. Peristiwa wafat di dalam catatan Babat Sepehi. Babat Sepehi itu ditulis oleh Pangeran Mangkudiningrat yang langsung ikut perang Sepehi. Jadi yang nulis adalah pelaku sejarah. Kapan ditulisnya? 23 Maret 1813. Geger Sepehi 20 Juni. Jadi ini non sewu ya, sejak dari mbah-mbahnya sampai kakeknya sampai bapaknya. Ini merupakan sejarah panjang, sehingga kami tadi Pak Lilik cerita, kami ayo kita adakan diskusi tentang ini. Sebab apa? Ini terkait dengan sejarah panjang Mataram Islam. Jangan hilang. Gitu ya, nggak boleh diklaim ini, boleh. Baik, langsung saja kepada Pak Yasir Arafat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alih. Yang kami hormati segenap jajaran pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNY. Yang kami hormati jajaran Prodi Ilmu Sejarah dan dosen-dosen ilmu sejarah FISIP UNY. Para pembicara Pak Lili, Pak Kuncoro, Pak Yanatun, dan moderator Bu Ilmi, ada Pak Elvi dari Kunda Kebudayaan Bantul, ada Pak Yai Zufdi Muhtar dari PWNU, itu ada para yang lain dari PWMU Muhammadiyah, kemudian dari Dinas-Dinas Kebudayaan se-Yogyakarta, tim ahli cagar budaya Kundo Kebudayaan Bantul, Pak Wahyu dan teman-teman, kemudian para teman-teman ilmu sejarah, ilmu budaya, dan para pegiat sejarah. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Seperti yang sudah dikatakan Pak Lilik tadi, bahwa kita berupaya untuk menceritakan dan mengkaji sejarah dan kebudayaan kita berdasarkan sumber-sumber yang valid dan yang terutama menjadi bagian dari sejarah panjang di Yogyakarta, terutama di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Di sini juga ada beberapa terah Hamengkubuwonan, kemudian ada terah Sumodiningrat juga ada, terah Jayaningrat juga ada, terah besarnya terah Kiai Wonokriyo atau Kiai Kriyan juga hadir di sini. Dan kita sudah lama mengkaji serta meneliti, termasuk pula mendatangi makam-makam yang kita sebutkan tadi. Nah, sebelum kita membahas, saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk mendoakan beliau-beliau yang namanya kita sebut nanti ya. Paling tidak supaya kita memberikan royalti spiritual gitu ya. Jadi tidak disebut-sebut tok namanya tapi tidak dikirimi dungo. Nah, monggo saya pimpin dengan tata cara agama Islam, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Kita kirimkan Fatihah untuk KRT Sumodiningrat dan semua leluhurnya yang dimakamkan di Jejeran, yang juga namanya sudah disebut oleh Pak Lilik tadi dan oleh Bu Dekan dan semuanya. Mudah-mudahan beliau-beliau di alam kubur diparingi pepadang, jembar alam kuburnya, dan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah ya Subhanahu wa taala. Allah dinna wa ala kulli sholih wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah.
Oke, terima kasih. Baik, sudah tertampil Mas Dera? Sudah tertampil? Apa? Oh, mati sendiri. Oh iya. Ya itu kalau pembahasan kuburan memang kayak gini. Oh, saya sudah berkali-kali itu, sudah berkali-kali. Tidak apa-apa wis. Sudah sering itu. Nah, baik. KRT Sumodiningrat di Keraton Yogyakarta, identitas, sejarah, dan kiprah. Tadi sudah sampaikan Pak Lili latar belakangnya, saya bacakan sedikit ya. KRT Sumodiningrat ini merupakan tokoh Keraton Yogyakarta. Ayahnya adalah KRT Jayaningrat II. Jayaningrat II ini makamnya di Serumbung Kradenan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jalan ke Jalan Magelang, setelah batas kota Jawa Tengah itu sekitar 2 atau 3 km, nanti sebelah kanan ada plang tulisannya makam KRT Jayaningrat II. Nah, ini bapaknya Sumodiningrat di sana. Kok dimakamkan di sana? Karena KRT Jayaningrat ini adalah Bupati Ngremame. Jadi beliau ini diutus oleh HP1 untuk menjadi bupati di daerah Ngremame itu, sekaligus sebagai pimpinan kepala agama di situ, sehingga diberikan masjid yang kemudian statusnya saat ini di Keraton Masjid Anugrah Dalem. Nah, KRT Jayaningrat ini kalau panjenengan baca naskah-naskah di keraton, beliau nulis babat karaton Tumenggung Jayengrat. Nah, itu menantunya HP1 sekaligus yang nulis babat keraton yang menceritakan sejarah Keraton Yogyakarta sejak era Mataram, sejak era Demak sampai nanti Mataram Kartosuro dan pecah menjadi 2, Surakarta dan Ngayogyakarta. Ibunya adalah Raden Ayu Jayaningrat, anak Sultan HP1. Nah, ini kenapa kok nama ibunya Raden Ayu Jayaningrat? Karena suaminya adalah Tumenggung Jayaningrat. Karena itu nuwun sewu, kemarin ada yang mengatakan bahwa namanya Tumenggung Jayakusumo. Terus kemudian istrinya siapa? Kita tanya istrinya Raden Ayu Jayaningrat. Nah, aku pasti ngapusi gitu. Sebab apa? Sebab kalau nama suaminya Tumenggung Jayakusumo, nama istrinya mesti Raden Ayu Jayakusumo gitu. Kalau nama suaminya Tumenggung Jayaningrat, maka nama istrinya Raden Ayu Jayaningrat gitu. Nah, itu yang kemarin klaim-klaim itu kayak gitu kasusnya gitu kan. Kenapa kami sudah tidak yakin dari awal ketika ditanya siapa ini Tumenggung Jayakusumo? Itu menantunya HP1 katanya. Loh, istrinya siapa? Ketika nama istrinya Raden Ayu Jayaningrat. Habis ngapusi. Secara data aja udah nggak pas. Karena apa? Karena paugeran keraton, apalagi nanti katanya punya gelar Adipati Anom gitu. Adipati Anom itu putra mahkota, lah kok bisa menantu punya gelar Adipati Anom, itu kacau itu. Yang katanya makamnya ada di Depok, Semarang itu gitu. Nah, salah satu korban perang Sepehi, makamnya KRT Sumodiningrat ada di Jejeran. Nah, ini makamnya. Geser Mas. Sudah nyala lagi. Ah ya. Sudah dikirimin Fatihah jadi nyala yang itu ya. Nah, ana kuwi kok. Nah, ini makamnya. Ini makamnya, tulisan inskripsi di sini ini adalah wirid-wirid atau doa-doa rutin yang dibaca di Keraton Mataraman sejak era minimal era HP1. Kami sedang menuliskannya dan nanti mudah-mudahan di awal tahun atau pertengahan tahun bisa terbit kajian terhadap inskripsi makam ini. Sekelilingnya full makam, termasuk ada satu wirid atau bacaan doa-doa yang hanya kami cek di beberapa kitab-kitab rajah, kitab mantra, tidak ada. Adanya hanya di sini, di Yogyakarta gitu ya. Nah, nanti mudah-mudahan kita keluarkan bentar-bentar lagi gitu ya. Satu-satu gitu ya. Nah, di dalam data Keraton Yogyakarta tadi sudah diceritakan oleh Pak Lili juga, itu kami kutipkan dari buku Serat Salasilah Para Luluhur Ing Kadanurjan yang juga menjadi salah satu buku induk dalam pernasapan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Salah satunya ini silsilahnya demikian gitu ya. Nah, ini baik, kita ngelacak dari atas. KRT Sumodiningrat ini punya leluhur yang terkait dengan pendirian Mataram awal Islam, Mataram Islam awal. Dari atas silsilahnya panjenengan bisa lihat Kiai Ageng Ngerang 1, Kiai Ageng Ngerang 2 atau Kiai Bodo Pajang, Kiai Ageng Ngerang 3, Kiai Ageng Penjawi, Adipati Pragolapati 1, Adipati Pragolapati 2, Kiai Wonokriyo atau yang dikenal dengan Kiai Krian, Demang Puspotruno atau Demang Jayawinata yang juga nanti disebut dengan Tumenggung Gajah Modo, Gajah Permodo, ini di masanya Mangkurat 1 sampai Mangkurat 2. Kemudian Tumenggung Jayawinata, Gajah Cilik,
Kemudian Tumenggung Adipati Jayaningrat I atau Gajah Telna yang juga nanti dimakamkan di Jejeran. Kemudian Tumenggung Jayaningrat Manten atau KRT Jayaningrat II yang tadi makamnya di Serumbung Magelang. Kemudian turun setelah itu ke KRT Sumodiningrat. Ini dari jalur Kiai Ageng Ngerang yang turun ke Kiai Ageng Penjawi. Jadi leluhurnya Sumodiningrat ini adalah salah satu yang nanti di Tanah Mataram disebut dengan Tri Tunggal atau teman-teman Trah biasa menyebutnya Tri Masketir. Siapa itu? Kiai Ageng Penjawi, Kiai Ageng Pamanahan, dan Kiai Ageng Giring. Jadi sejak awal Sumodiningrat ini adalah memang keturunan orang yang tus Mataram asli gitu. Nah, yang kedua jalur Kiai Jejer. Kiai Jejer ini kalau ke atas itu ke Sunan Giri. Nah, Kiai Jejer adalah guru sekaligus mertuanya Sultan Agung. Nah, karena itu dulu itu ada film Sultan Agung, tapi diceritakan di film itu bahwa Sultan Agung akhirnya pulang ke keraton karena mau dinikahkan dengan gadis lain gitu kan. Wah, ini filmnya novelis banget namanya. Padahal kalau secara sejarah justru Sultan Agung itu menikah dengan anaknya Kiai Jejer gitu. Lah itu filmnya mudah-mudahan ada edisi keduanya itu. Harus konsultasi sama FIS Sejarah UNY. Nah gitu. Ya, nanti saya ikut membantu gitu. Nah, jadi buat film ya mbok ya sesuai dengan sejarah, jangan kayak novel gitu kan. Ya monggo lah ada kembang-kembangnya nggak apa-apa, tapi ya yang sejarah jangan diganggu gitu. Ya kalau nikah dengan anaknya Kiai Jejer ya ceritakan bahwa itu memang nikah dengan anaknya Kiai Jejer yang nanti melahirkan Tumenggung Pajang atau Raden Mas Sahwaurat. Nah itu putunya atau cucunya Kiai Jejer. Nah dari jalur Kiai Jejer nasabnya seperti ini ke bawah ke bawah ke bawah. Kiai Jejer itu punya anak Ki Bagus Sangat. Ki Bagus Sangat dinikahkan dengan anaknya Tumenggung Singoranu, patihnya Sultan Agung. Dari pernikahan ini lahirlah Nyai Ageng Kriyan. Nyai Ageng Kriyan dinikahi oleh Kiai Kriyan. Nah, Kiai Kriyan anak turunnya Kiai Ageng Penjawi gitu. Nah, sekarang KRT Sumodiningrat dari jalur Tumenggung Singoranu. Dari Tumenggung Singoranu tadi punya anak Nyai Adipati Singoranu. Jadi tadi anaknya Kiai Jejer setelah dinikahkan dengan anaknya Singoranu, dia menggantikan mertuanya. Ki Bagus Sangat menggantikan mertuanya sehingga dia pakai nama atau biasanya nanti salin asmo atau paringi jeneng dengan istilah Nyai Adipati Singoranu. Nah, dari pernikahan ini lahirlah Nyai Ageng Kriyan gitu. Kemudian lahirlah Demang Puswatruno sampai bawah itu KRT Sumodiningrat. Gitu. Nanti jenengan gampang, pokoknya PDF-nya mau kopi monggo nanti dibagikan sebanyak mungkin. Ini dalam rangka memberikan pencerahan sejarah bahwa ini sejarah ada catatannya, ada asal usulnya, bukan sejarah yang ngawur. Ya. Dalam catatan data Kasunanan Surakarta kami merujuk kepada serat sejarah Empu Hartati, sama isi silahnya yang tadi itu. Jadi catatan Karaton Ngayogyakarta sama catatan Kasunanan Surakarta jelas menyebutkan bahwa KRT Sumodiningrat ini leluhurnya dari mau jalur mana, Kiai Ageng Ngerang ke bawah ada, Kiai Jejer ke bawah ada, Kiai Kriyan ke bawah ada, termasuk nanti yang dari jalur Sunan Giri juga ada. Cuma yang di Surakarta, yang jalur ada namanya nanti juga Sumodiningrat, di Surakarta Solo ada, tetapi itu jalur Sunan Giri. Ke atas nanti ke Sunan Giri, yang salah satu leluhurnya nanti yang juga namanya Adipati Jayaningrat, makamnya di Gadingan, daerah Cangkringan. Kalau jenengan pernah jalan-jalan ke Merapi dari Cangkringan, pas tikungan itu ada makam di dalam Jungkup. Nah itu Adipati Jayaningrat. Kalau ke bawah nanti juga menurunkan Sumodiningrat, tapi itu jalur Solo, bukan jalur Yogyakarta. Gitu. Jadi dari mana aja yang bernama atau memiliki gelar Sumodiningrat itu kalau enggak Trah Jogja ya Trah Solo. Hubungannya kalau enggak jalur Sunan Giri ya jalur orang-orang Mataram tadi, yaitu apa? Kiai Ageng Penjawi atau jalur Sunan Giri. Ada dua jalurnya itu. Yang Sunan Giri nanti ke Surakarta, yang Kiai Ageng Penjawi ke Ngayogyakarta gitu. Oke, tadi Pak Lilik sudah menyampaikan juga mengenai ini ya, mengenai menikah dengan GKR Bendoro atau Putri Sultan Hamengkubuwono II dengan GKR Kedaton gitu.
Perkawinan KRT Sumodiningrat dengan GKR Bendoro tidak membuahkan keturunan, tapi dari istri yang lain yang juga dimakamkan di samping makamnya Sumodiningrat, dia memiliki anak bernama Tumenggung Sumonegoro. Tumenggung Sumonegoro kelak menjadi Wedono Distrik Mausan Dalem Pengasih hingga Nanggulan. Ini tercatat datanya, baik di data Karaton Ngayogyakarta dan di data kolonial. Katanya Belanda juga ada. Itu ada teman saya yang rutin mengkaji itu, namanya Mas Emir Haidar. Dia punya banyak data-data tentang pejabat-pejabat di masa kolonial gitu ya. Baik KRT Sumodiningrat maupun anaknya Tumenggung Sumonegoro sama-sama dimakamkan di Jejeran, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Alhamdulillah sekitar 2 tahun lalu kami sudah bersama-sama dengan Kundo Kabudayaan Bantul, waktu itu Pak Elvi, kemudian dengan rombongan ya Pak, waktu itu hari Jumat kami sudah menilai makamnya berbarengan, dan ini dalam rangka menjaga sejarah KRT Sumodiningrat dan juga dalam rangka menjadikan makam-makam ini sebagai warisan cagar budaya. Kita doakan mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, KRT Sumodiningrat meninggal syahid pada perang Sepehi. Nah, nanti saya ceritakan, saya tampilkan kutipan dari Babat Sepehi. Ini saya lewati dulu. Nah, ini dia. Peristiwa wafat di dalam catatan Babat Sepehi. Babat Sepehi itu ditulis oleh Pangeran Mangkudiningrat yang langsung ikut perang Sepehi. Jadi yang nulis adalah pelaku sejarah. Kapan ditulisnya? 23 Maret 1813. Geger Sepehi 20 Juni. Juni ke Maret, Juni 1812 ke Maret 1813 itu tidak ada setahun. Dan yang menulis namanya Pangeran Mangkudiningrat. Pangeran Mangkudiningrat putra HB2 yang langsung ikut perang Sepehi. Nulisnya pada 23 Maret 1813 bertepatan dengan 20 Rabiul Awal 1228 Hijriah atau tahun Ehe. Nah, jadi Babat Sepehi ini catatan langsung pelaku sejarah, sumber primer gitu. Dicatat di Babat Sepehi bahwa KRT Sumodiningrat bertempur di sisi barat Kali Code. Kalinya sampai saat ini masih ada. Okay. Dan menjaga pos pertahanan bagian tenggara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat bersama dengan Tumenggung Wiryowinoto adiknya sendiri. Peristiwa pertempuran pasukan Sepehi dengan KRT Sumodiningrat diceritakan di dalam tembang Bermetrum Durma pupuh kedua mulai podo atau bait ke-6 dan ke-7. Babat Sepehi sudah dikaji oleh teman kami di BRIN, ya, di Perpustakaan Nasional, Mas Yudi Irawan, dan sudah dialih aksarakan dan sudah diterjemahkan, dikasih keterangan. Jadi jenengan kalau susah baca huruf Jawanya, baca yang itu aja. Itu sudah melalui sidang akademik karena merupakan tesisnya di UI dan sudah dikritik oleh banyak ahli, kemudian dibukukan setelah perbaikan-perbaikan. Gitu ya. Jadi karya ini cukup menjadi landasan kita membaca sejarah masa lalu. Langsung dari siapa? Pelaku sejarah, yaitu Pangeran Mangkudiningrat. Nah, ini kutipan babatnya itu, kutipan cerita di naskahnya. Nah, ini karena saya nanti kalau saya nembang kelamaan diketawai sama Cak Coy itu nanti kan, karena beliau itu dalang kan gitu kan. Mereka sudah masuk ke dalam loji dan berkumpul dengan pasukan lainnya. Mereka mengelilingi benteng dengan waspada. Lalu diceritakan, serdadu Inggris keluar untuk bertempur. Sumodiningrat menuju jalan di sebelah timur menuju Joyowinatan. Belok ke barat dan sudah menyeberangi Kali Code. Sumodiningrat memberi aba-aba untuk maju ke medan perang. Suara berondongan senapan, pekian terdengar dan terdengar suara tengara. Jadi Pangeran Mangkudiningrat benar-benar mencatat kejadiannya, kejadian perangnya, Bapak Ibu. Kejadian lapangan, tercatat ini. Belok kemana, masuk kemana, ini diceritakan. Jadi Babat Sepehi ini benar-benar merupakan catatan sejarah, gitu ya. Pertempuran terus berjalan. KRT Sumodiningrat dan pasukannya sempat mengalahkan pasukan Inggris di sebelah tenggara. Namun sebelah tenggara itu kan berarti kira-kira hari ini itu di sekitar Jalan Brigjen Katamso. Itu karena tenggara keraton ya. Mengalahkan pasukan Inggris, kemudian karena ada bantuan dari Pangeran Prangodono, akhirnya terdesaklah Sumodiningrat dengan pasukannya.
Kemudian hingga akhirnya ia dibunuh setelah sebelumnya diburu di kediamannya, yaitu saat ini kawasan Tirtodipuran. Ya, masjidnya masih ada di situ. Kami beberapa terah kemarin sudah ke sana langsung melihat lokasinya. Jadi kita belajar sejarah, nggak sekedar baca babat, kita datang ke makamnya. Kami mendatangi salah satu tempat terjadinya pertempuran Sepahi di jembatan Gajah Wong di depan Museum Avandi. Itu kami pasti ke situ lah, wong tiap hari ke UIN kan gitu kan. Tiap hari ke UIN ya mesti oke nih. Tapi setelah membaca babat Sepahi, kami mendatangi tempat-tempat, oh ini pernah terjadi. Bahkan di pusat studi Mataram ya Pak, ada anggota kita yang mengadakan jelajah perang Sepahi kemarin itu. Ini titiknya, ini titiknya, ini titiknya, ini titiknya gitu. Jadi enggak, menurut saya belajar sejarah itu dengan begitu, datang ke makamnya ngecek benar enggak ini data makamnya. Tanya ke keraton benar enggak ini datanya gitu. Jadi enggak ngawur gitu ya. Nah ini ceritanya. Tetapi pintu gerbangnya sudah ditutup. Ia bersama istri dan anaknya menuju ke barat. Alkisah di sebelah tenggara pasukan Inggris berhadapan dengan Sumodiningrat dan adiknya Wiryowinoto. Cokrodirjo sangat berani. Suara tembakan terdengar sangat ramai. Teriakan pasukan Inggris yang maju dengan berani. Sipahi atau pasukan Sepahi maju berbondong-bondong. Pasukan Mataram gempar karena banyak yang terluka, mati dan melarikan diri. Tumenggung Sumodiningrat memberi perintah kepada pasukan agar bersiap-siap. Mau menerjang musuh, pasukan Inggris dan Dragonder menunggang kuda teji. Makanya sampai hari ini kan ada lagu itu, jarane jarane jaran teji, nah gitu. Itu memang ada catatan itu, nggak sekedar nyanyi-nyanyi itu. Jadi para pendahulu itu memberikan data sejarah melalui tembang-tembang itu. Sing numpak Ndoro Bei, siapa lagi Pak itu? Ndoro Bei itu panunya, pamannya. Ya kayaknya Ndoro Bei. Maju menerbang musuh, maju menerjang musuh. Pasukan Inggris kemudian mengejarnya. Tumenggung Sumodiningrat pergi ke tempat selirnya. Nah, pasukan Inggris segera sampai. Raden Tumenggung Sumodiningrat terkepung dalam pertempuran. Ia mengamuk dengan kerisnya. Sekretaris menerjang. Sekretarisnya siapa? Sekretarisnya John Deans namanya. Perang Wedana dan pasukannya ikut mengeroyok. Sekretaris menebas selangka. Tulang selangka itu tulang ini. Ditebas hingga putus gitu. Putus ini bukan terlepas. Putus itu maksudnya karena tidak ada riwayat di beberapa babat itu bahwa Nun Sewu bahwa mustokonya putus, enggak, tapi ditebas iya gitu ya. Raden Tumenggung Sumodiningrat jatuh lalu tewas. Teman-teman pasukannya mengamuk, rumah-rumah dibakar. Pasukan Inggris terus menggempur Nirboyo, Pelengkung itu. Ya. Tumenggung Luwanu yang mempertahankan Nirboyo, diceritakan peperangan di sebelah barat daya gitu. Jadi ya dekat-dekat itu. Yang Nirboyo yang sekarang ditutup itu ya, Pak. Nah, itu. Jadi benar-benar ini terjadi Bapak Ibu ceritanya gitu ya. Termasuk di Babat Panular. Babat Panular ditulis oleh Pangeran Panular, Aryo Panular, putranya HB1 yang menjadi penasehat sekaligus mertua Sultan HB III atau Raden Mas Surojo. Jadi ini babat ini selesai 1816. Kalau yang tadi perspektif Pangeran Mangkudiningrat yang pro dengan HB2, yang Pangeran Panular perspektifnya yang pro dengan HB3. Gitu. Apakah ceritanya sama? Sama, tetap diberikan porsi yang adil gitu. Hanya beda detail-detailnya sedikit aja gitu ya. Nanti jenengan bisa baca biar saya mempersingkat saja ya di ini. Cerita detailnya nanti. Nah, ini geser Mas. Geser. Yang lalu rumah Raden Sumodiningrat yang paling bawah, lalu rumah Raden Sumodiningrat. Sudah? Terus. Itu ya, oke, baik. Lalu segera pergi ke masjid melihat jasad Raden Sumodiningrat yang sudah meninggal, lalu berkata kepada jasad, siapa yang meninggal itu Prangudana. Orang yang sudah kaku jangan ini, Jawanya itu ya. Wong kaku ojo kementus yen tan kadi Prangudana. Jika tidak seperti Prangudana. Jadi jenazahnya sudah dihabisi, ini ceritanya. Slide sebelumnya Mas Dena, Mas slide sebelumnya. Oke, nah itu ceritanya terbunuhnya. Nah ini, lalu diberondong, maka karena keinginan hati sampai di pintu menghentakkan kaki, Pangeran Prangudana masuk bersama-sama di halaman mencari Raden Sumodiningrat. Jadi ada ceritanya terbunuh di langgarnya, di musolanya gitu ya. Bukan dicariin mana terus ngaku saya adiknya kan gitu.
Kacau itu cerita, nggak ada datanya, jadi cerita sejarah itu. Nah, sekretaris tidak lega hatinya, lalu leher dipedang tidak putus. Nah, jadi ceritanya di Babat Panular tidak putus. Busananya dijarah, meninggalnya mengenaskan, sekretaris yang membunuh. Lalu Pangeran Prangwodono setelah Sumodiningrat terbunuh, datang, geser lagi mas. Lalu rumah Raden Sumodiningrat yang sudah meninggal dijarah, dibakar, besar kobaran apinya. Lalu Pangeran Prangwodono bersama anak cucunya serta sekretaris masuk di loji tempat Tuan Besar. Nah, ini cerita tentang setelah terbunuhnya Sumodiningrat. Geser mas lagi. Kepada Tuan Jenderal itu yang tengah-tengah ya. Kepada Tuan Jenderal di lojinya itu yang sekarang itu sekitar ya Pak, Benteng Prodebok itu ya Pak. Ya, lojinya di sekitar situ. Ngelapor kepada tentara Inggris, tentara SPI, ini Sumodiningrat sudah mati gitu ya. Sudah mau dibunuh. Dijarah rumahnya dibakar gitu ya. Oke, baik. Geser mas. Oke. Berita kewafatan Sumodiningrat ini kemudian dibelasungkawai oleh para pengikutnya di dalam Sumodininggratan. Salah satu yang jadi pengikutnya Sumodiningrat dan di dalam Sumodininggratan itu makamnya di kulon Masjid Babadan, Masjid Patok Negoro, ada Rojat Babadan. Itu ada namanya Kiai Sorowedi. Nah, Kiai Sorowedi itu dulu pernah tinggal jadi abdi dalamnya Sumodiningrat. Gitu. Nah, mereka nulis surat kepada Kiai Ngabehi, kepada Mas Ngabehi Prawirawijaya dan Kiai Ngabehi Danukromo. Nah, apa kalimatnya itu loh, yang saya garis miring. Raoso konco Sumodininggratan punika kaupamaaken kewan wonten ing wana, mboten wonten ingkang gadah wana. Perasaan orang Sumodininggratan ini setelah Sumodiningrat dibunuh seperti hewan di hutan, tapi tidak punya hutan lagi. Naskah ini sudah dikaji sama Pak Peter Carey tahun 80. Jadi sekitar 40 tahun lalu sudah dikaji naskah ini dan sudah menjadi diterbitkan 2 jilid, itu The Archive of Yogyakarta judulnya. Jadi kalau kita mau ngecek sumbernya valid nggak valid, paling tidak sudah dikaji oleh para peneliti gitu ya. Nah, geser mas. Ini baru makam-makamnya ya. Makam-makam leluhur dan kerabat KRT Sumodiningrat di Jejeran, Bantul. Kenapa kok dimakamkan di Jejeran? Tadi Pak Lilik sudah menyampaikan. Makam Jejeran itu adalah tanah bengkoknya KRT Sumodiningrat. Seperti makam Pangeran Pekik di Banyu Sumurup. Itu adalah tanah bengkoknya Pangeran Pekik. Gitu. Jadi kalau tidak punya tanah bengkok ya nggak dimaukan di situ gitu mungkin ya. Makanya Masjid Jejeran itu, Masjid Mi'rajul Muttaqinallah itu, yang sekarang namanya Mi'rajul Muttaqinallah, itu dulu namanya Masjid Sumodininggratan. Itu tercatat di Serat Salasilah, Masjid Sumodininggratan, karena memang Temenggung Sumodiningrat ada di situ. Nah, geser mas. Ini Kiai Jejer, leluhurnya, makamnya ada, bapak-bapak, ibu-ibu, yang menjadi cikal bakal wilayah Jejeran. Jadi nuwun sewu, ketika Sumodiningrat ini dikaji gitu, karena memang ini berkaitan dengan sejarah panjang Mataram Islam, sejarah panjang Islam di tanah Jawa, khususnya lagi sejarah panjang Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat gitu. Jadi bukan sekedar kita ini mau mau cari nomor di makam gitu ya. Tidak itu. Kita mau cerita ini sejarah panjang dari Kiai Jejer ke bawah. Ini makam Kiai Jejer. Ini makam Kiai Wonokriyo yang juga dikenal dengan nama Kiai Kriyan. Ada, makamnya masih ada, lengkap, hiasannya masih kita jaga. Kita rutin datang ke situ bulanan kadang-kadang. Bahkan teman-teman kita kadang kurang kerjaan itu datang ke situ, muto-muto ngabarkan lokasi terkini guys, gitu. Ya. Ada itu Mas Tio itu namanya teman kita. Sering muter-muter ke makam gitu. Untuk apa? Jadi kita ke makam tidak hanya sekedar ngirim doa, tapi melihat artefak ini supaya tetap lestari gitu. Ini Nyai Ageng Kriyan. Nyai Ageng Kriyan makamnya. Ini Kiai Jaya Truno I, makamnya berada di Jungkup terbuka. Dari mana informasi ini? Dari catatan naskah Serat Salasilah, dari catatan naskah makam-makam kagungan dalam Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Yang ketiga lebih penting, dari catatan Trah Kiai Ageng Kriyan. Kami datang langsung ke rumahnya di daerah Ngawen.
minta data tentang ini gitu. Nih, Kiai Noyo Truno atau nanti yang disebut dengan Kiai Rojo Menggolo, ini makamnya. Di sampingnya cungkup makam Kiai Krian. Yang sering ziarah ke situ mesti tahu. Kiai Rojo Menggolo. Ini Kiai Rojoniti, cungkupnya Kiai yang tadi ceritakan Pak Lili, yang ada jendelanya itu ini, makam Kiai Rojoniti. Rojoniti ini hidupnya di masa Keraton Kartosuro, sekitar 16 akhir sampai 17 awal. Sampai nanti Palihan Nagari. Oke, Tumenggung Rojo Waniti atau Tumenggung Gajah, anaknya Tumenggung Gajah Cilik atau Demang Puspo Truno. Ini ceritanya gitu ya. Dikit aja nih. Oke, lagi Mas. Nah, ini tadi inskripsi atau tulisan di makam yang masih ada sampai hari ini. Kalau jenengan datang ke situ masih ada inskripsinya. Nah, lagi Jayaningrat 1. Ini ada di persis di selatan mihrab masjid jejeran tadi. Kayak ada tulisannya Jayaningrat 1. Siapa beliau? Geser Mas. Ikut Sunan Kuning mendapat nama Adipati Surodiningrat. Setelah perang Pecinan Kartosuro ia ikut Sunan Pakubono II lalu mendapat nama Tumenggung Jayawinata. Bersama Pangeran Mangkubumi kelak jadi Sultan Habis I keluar dari Kartosuro. Jadi dia salah satu yang ikut Pangeran Mangkubumi 1746 ya Pak, keluar dari Kartosuro. Termasuk tokoh yang ikut berdiplomasi dengan VOC di perdagangan Purwodadi hingga nanti terjadi perjanjian Giyanti. Salingan aja ini, selipan. Ketika perjanjian di Purwodadi perdagangan ada 7 orang termasuk Pangeran Mangkubumi, termasuk Adipati Jayaningrat ini tadi. Mereka berjanji waktu itu dengan Van Hohendorp ya di perdagangan. Ketemu, pakaiannya apa? Pakaian dalam perjanjian itu. Pangeran Mangkubumi, Tumenggung Jayaningrat atau Adipati Jayawinata ini tadi datang ke situ dengan 7 orang bersama-sama dengan 7 orang pakai ubel-ubel udeng warna putih, ada batiknya, pakai jubah dan kainnya kain batik. Jadi kerisnya di 2 di depan. Ketika perjanjian itu diceritakan di Riklef Yogyakarta di bawah Pangeran Mangkubumi. Setelah keraton, gini. Adipati Jayaningrat ini adalah kakeknya Sumodiningrat. Sebelum Keraton Ngayogyakarta berdiri, yang mensurvei kelayakan pembangunan keraton ini adalah Jayaningrat Adipati tadi, Adipati Jayaningrat ini tadi, yang makamnya tadi kami ceritakan. Ya. Jadi ini non sewu ya, sejak dari mbah-mbahnya sampai kakeknya sampai bapaknya. Ini merupakan sejarah panjang sehingga kami tadi Pak Lilik cerita kami, ayo kita adakan diskusi tentang ini. Sebab apa? Ini terkait dengan sejarah panjang Mataram Islam. Jangan hilang, gitu ya. Nggak boleh diklaim ini, nggak boleh. Nah, geser Mas. Ini adiknya tadi yang kita ceritakan Tumenggung Wiryawinata. Makam ini sekitar 2015 pernah didatangi oleh supranatural dari Bali. Dia cari leluhurnya, terus berdasarkan informasi dari alam sanalah gitu ya, nggak tahu alam apa gitu. Ini adalah makam Syekh Abdurrahman Ali, penyebar Islam pertama di Bali, gitu. 10 tahun sampai sekitar 2022an 2023 masih diziarahi orang. Dulu ada pelangnya di situ tertulis Syekh Abdurrahman Ali, gitu Pak. Begitu kami ke sana, kami cerita kepada juru kuncinya yang baru dan Pak dukuhnya situ, termasuk juga para penjaga makam. Itu loh, yang sebelah kanan jenengan itu ada aksara pegon. Tulisannya, punika pemut pasareyanipun Raden Tumenggung Wiryawinata. Ini adalah adiknya Sumodiningrat dan makamnya ada di samping Sumodiningrat. Makanya dalam penelitian kami, ada orang yang nerawang makam, ada satu makam di Terawang, gitu. Oleh 5 orang, termasuk oleh yang indigo, itu akan muncul 5 nama yang berbeda-beda. Kami ulangi lagi ya, nanti kalau ada yang mengutip dipotong nggak apa-apa ini. Nah itu, ada satu makam di Terawang oleh 5 supranatural atau 5 orang yang bisa melihat alam gaib, akan muncul 5 nama yang berbeda. Kalau yang nerawang latar belakang kegaibannya adalah ilmu kejadukan, nanti yang keluar nama-nama yang biasanya jaduk-jaduk. Wah, itu Tumenggung Rajek Wesi. Wah, ngono kae. Kalau yang nerawang yang biasanya tukang ngaji, oh ini Syekh Bahauddin.
Nah, ngono kae. Kalau yang nerawang ahli tarekat, wah ini Kiai Nur Muhammad, wah gitu-gitu. Jadi nuwun sewu. Kalau mau nerawang belajar sejarah dulu, gitu ya. Belajar di ilmu sejarah FIS UNY. Nah, tepuk tangan no. Nah, itu. Makanya kami juga ada teman-teman yang kayak gitu. Sejak dari awal ikut kami ke makam. Ikut ke makam yang nerawang. Tapi sejak dari awal saya bilang, mau nerawang silahkan, tapi Anda selama ada di sini itu ada di bawah kekuasaan saya. Jadi kalau mau nerawang, cek datanya gitu. Jangan nerawang sembarangan gitu ya. Oh, terus valid enggak, Pak? Oh, kok data sejarah ditanya valid atau tidak? Data terawangnya dong ditanya valid apa tidak gitu loh. Ki piye tak bilang gitu kan. Udah dikit lagi Mbak ya. Ya. Ini Tumbung Wirawinata tadi sudah kami ceritakan aninya makamnya siapanya gitu ya. Lagi geser. Ini makam Tumenggung Tirtonegoro. Persis itu yang kelihatan ada rumah di atas itu adalah cungkupnya KRT Sumodiningrat. Di luarnya yang ada pagar warna kuning, ini Raden Tumenggung Tirtonegoro bin Raden Tumenggung Joyoningrat yang ketiga di keradenan, saudara kandungnya Sumodiningrat. Jadi Raden Tumenggung Tirtonegoro ini adalah keponaannya KRT Sumodiningrat, makanya dimakamkan di situ. Orang Jawa itu punya paugeran, makam anak cucu disatukan dengan makam bapak sehingga kakek-kakeknya. Jadi makam jejeran itu semuanya satu keluarga besar. Gitu. Maka kalau ada orang datang ke situ terus bilang, "Oh, ini makam simbahku." Terus kue terandi simbahku jenenge iki. Ah, itu bukan, cek dulu termasuk keluarga besar ini atau bukan gitu. Termasuk Sumodiningrat itu, ini kan diklaim makam yang di Jejeran ini diklaim makam Ahmad bin Toha bin Yahya. Gitu. Terus kami pertanyakan, loh, siapa Ahmad bin Toha bin Yahya itu? Dalam susunan Trah Kiai Kriyan tidak ada, karena itu nggak mungkin dimakamkan di sini. Secara paugeran aja nggak mungkin gitu. Maka karena itu cek datanya di catatan keraton atau di catatan juru puji dan di Trah Kiai Ageng Kriyan gitu. Nah, inilah yang kita bersama-sama dengan beliau-beliau ini semua kita ini kita angkat karena ini bagian dari sejarah panjang Mataram Islam gitu ya. Nah, geser. Ini makam anaknya Tumenggung Sumodiningrat, namanya Tumenggung Sumonegoro, itu ada tulisannya aksara Jawa. Ya, biasanya kami yang diantara kami yang membaca aksara Jawa itu tadi Mas Emir Haidar, kemudian ada Mas Zaki itu, kadang-kadang juga Mas Anam itu juga bisa membaca aksara Jawa. Kita cek, ini tadinya nggak kelihatan ketutup lumut, kemudian kita sikat, kita bersihkan. Oh, ternyata terbaca, oh makam Tumenggung Sumonegoro, gitu. Itu makamnya. Di Jejeran juga Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, ini Kiai Buyut Truno. Termasuk ini bagian dari sepupu-sepupuannya Sumodiningrat. Nah, di sini Kiai Jaya Truno 2. Di Cungkup Kiai Jaya Winoto, ini persis di timurnya Sumodiningrat. Datanya ada semua Bapak-bapak Ibu gitu ya. Kemudian lagi Tumenggung Jaya Winoto. Nah, geser. Oke, geser lagi. Nah, itu ada seratannya. Jadi kita berusaha untuk membaca inskripsi-inskripsi baik yang aksara Pegon, aksara Jawa itu kita baca Bapak Ibu. Kita cek datanya ini ada enggak dalam catatan gitu. Jadi ya insya Allah enggak ngawur gitu ya. Nah, geser Mas. Ini makam bapaknya KRT Sumodiningrat di Keradenan. Susun tingkat 9. Gitu ya. Di Serumbung. Jadi kapan-kapan kita adakan ziarah makam sekaligus ngangsu kawruh di makam ini karena ini tokoh yang menulis babat keraton, menantunya Habis 1 gitu ya. Itu yang sampingnya yang makam di bawah itu adalah putrinya Habis 1, Raden Ayu Joyoningrat tadi. Ya. Geser. Nah, ini salah satu guratan-guratan di sekeliling makam, sama seperti anaknya. Sumodiningrat tadi kan banyak guratan inskripsi, ayat-ayat suci, kalimat-kalimat thayyibah. Nah, di makam bapaknya KRT Joyoningrat 2 yang di Serumbung ini juga ada guratan-guratan kalimat-kalimat suci. Kami sudah membacanya dan sudah kami tulis juga, satu-satu nanti akan kita ceritakan. Di antaranya ini adalah doa-doa. Tak baca sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wal minnatulillah. Bismillah wal azamatulillah. Bismillah wal mulkulillah. Bismillah
wal haibatulillah. Nah, ini diantara doa-doa yang dibaca di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ya, sampai hari ini mudah-mudahan masih ada gitu, tapi yang di makam-makam masih gitu ya. Oke, penutup kami mengucapkan terima kasih kepada Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Tepuk tangan untuk Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada kantor urusan Pangulon Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Di antara yang hadir hari ini di belakang ada Mas Raden Muhammad Burhanuddin di belakang. Kemudian Bapak Dukuh Jejeran, mungkin belum rawuh atau enggak rawuh, Pak Kiai Mustamid. Kemudian juru kunci Pasarian Jejeran, Kiai Suraksa Sudarman, beliau sudah ingatannya sudah pikun, yang kemudian digantikan oleh Pak Widodo. Kemudian takmir Masjid Kagungan Dalam Mi'rajul Mutakinallah Jejeran. Kemudian Paguyuban Trah Kiai Ageng Kriyan, matur nuwun. Paguyuban Trah Joyoningrat Keradenan, matur nuwun. Paguyuban Trah KRT Sumo Diningrat, hari ini ada Pak Trian. Menurut saya Pak Trian rawuh napa mboten nggih? Belum ya? Oh ada. Oh nggih, matur nuwun Pak Trian, beliau dari Malang jauh-jauh datang ke sini. Dari Solo Pak Budi sedang pamit. Tepuk tangan untuk Pak Trian dan saudara-saudaranya. Nggih. Kemudian Paguyuban Arutala Harjoso, ada Mas Raden Rasid Yuliansah, ada Mas Rahmadi dan yang lain-lain. Kemudian ada dari Misli, masyarakat ingat sejarah leluhur Indonesia. Ini baru setahun umurnya Misli. Tepuk tangan Mas Arif Fadoli ini. Kemudian semua pihak yang membantu penelitian ini matur nuwun, apa yang kami sampaikan berdasarkan catatan-catatan sejarah, data-data, mudah-mudahan bermanfaat menjadi penerang untuk kita semua. Murni yang kita kerjakan di sini adalah dalam kepentingan ilmu pengetahuan, menjaga sejarah dan menjaga kebudayaan. Acara hari ini juga dalam rangka ilmu pengetahuan. Tolong jangan dinodai dengan kebencian atau dengan buruk sangka bahwa acara ini di framing untuk kepentingan tujuan tertentu. Tidak ada demikian. Terbukti bahwa hari ini acara dimoderatori oleh yang jelas-jelas berciri ilmu pengetahuan, Bu Ilmiawati Safitri. Nah, jelas-jelas ilmiah kita hari ini. Matur nuwun, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.